بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان علينا بالصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah, jamaah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita pada hari ini di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama bisa hadir kembali. Allah telah meringankan hati dan langkah kita. Bersama-sama kita melaksanakan sholat, dimulai sholat isya berjamaah, kemudian qiyam Ramadan atau sholat tarawih, dan kita isi sebelum witir, kita isi dengan tausiah atau kita saling tazkirah, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan kita dalam kebenaran dan saling kita mengingatkan atau saling nasihat kita dalam kebatilan. Atau hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita memang perjalanan kita untuk mengawali sebuah perjalanan dalam Ramadan, hari demi hari sekian berlalu. Bagi orang yang beriman, tentu kita bisa merasakan syukur, alhamdulillah kita sudah mulai terbiasa. Tarawihnya, apalagi puasanya, kemudian subuhnya, tadarusnya, dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau orang yang beriman maka akan mulai terbiasa, karena kita selalu memfasrahkan diri kepada Allah dan kita meyakini bahwa setiap bulan Ramadan itu tentu amal ibadah di sisi Allah akan selalu dilipat gandakan. Tetapi sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah, bagi mereka golongan-golongan yang mungkin tanda kutip munafik, atau mereka yang tidak suka, atau yang anak bilang anak muda sekarang itu STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan, mungkin makin berat, makin susah, makin payah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, sangat tepatlah kalau Allah membagi kelompok manusia dalam menyangkut kebenaran atau menyambut kebenaran. Di dalam surah Al-Fatir ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma awrasnal kitaba alladziina istafa'na min 'ibadina, sungguh telah kami wariskan, kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih, wa minhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang zalim terhadap diri sendiri, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, dan kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqul khairati biidznillah, di antara mereka ada yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan atau mengejar kebaikan. Dzalika huwa fadlul kabir, maka golongan ketiga ini adalah orang yang mendapat karunia besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, golongan pertama adalah zalimun li nafsihi, yaitu orang yang selalu menganiaya diri sendiri. Dapat kita pahami bahwa dalam kehidupan orang seperti ini seakan-akan ia jauh dari agama. Ketaatan berat dia rasakan, meskipun bulan Ramadan itu dia rasakan semakin berat. Kalau ada aturan yang mengatur tentang Ramadan, dianggapnya pengganggu. Ramadan datang, dianggapnya menghalangi kegiatannya. Bahkan ia isi kegiatan Ramadan dengan musik, hura-hura, dan sebagainya. Kenapa? Karena orang ini tergolong yang zalim li nafsi. Maka jangan heran hadirin yang dimuliakan Allah, siang hari kita lihat masih ada orang yang dengan terang-terangan menunjukkan tidak berpuasa. Karena kita pahami memang orang yang berpuasa adalah orang yang dipanggil Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, tentu hadirin yang dimuliakan Allah, maka puncak predikat yang kita dapatkan, kita mampu melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, kita tadarus, kemudian mengisi Ramadan dengan
sebaik-baiknya hanya semata-mata ketaatan kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat kita naik menjadi orang orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena memang takwa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang memiliki akal, yang mampu menggunakan akalnya secara sehat kebaikannya, maka orang seperti ini adalah insya Allah akan mendapatkan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain yang sering kita dengar pada saat khatib khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, artinya dalam kehidupan kita ini hendaklah kita benar-benar menjadi orang yang lurus keimanan kita, menjadi orang yang betul-betul keimanan kita terjaga, sehingga predikat kita maka insya Allah akan melahirkan ketakwaan. Karena dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan kita, Qul amantu billahi tsumma istaqimu. Kata Rasulullah, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah atau berlurus-luruslah kamu dalam keimananmu, atau jujurlah kamu dalam keimananmu. Hadirin, kenapa Rasulullah mengatakan kita istiqomah atau jujur dalam keimanan? Di dalam kehidupan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, memang keimanan kita senantiasa akan selalu pertarungan. Hari ini kita diharapkan iman kita kuat, imun kita kuat. Banyak orang yang imannya tergadaikan hanya karena terimpit satu permasalahan kehidupan. Imannya menjadi lemah, imannya menjadi terganggu hanya karena untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan kita, orang mukmin itu, kata Rasulullah, adalah orang yang hebat atau mengagumkan jika dia diberikan kebaikan, kebahagiaan, kelapangan, ia bersyukur. Jika ia diberikan kesempitan ataupun ketidakbahagiaan, dia selalu bersabar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jadi syukur dan sabar itulah menjadi watak atau karakter atau sifat dari orang-orang yang beriman. Nah, hadirin, orang hari ini kadang-kadang mestinya dalam kehidupan ini banyak-banyak kita melakukan zikrullah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kadang kita ini dalam kehidupan kita lebih banyak zikrul masalah dari pagi, siang, petang sampai malam, masalah yang kita pikirkan. Baru hujan sedikit kita sudah pikir, nah ya ada kau begawi nih, tetapasan, ada apa sebagainya. Yang kita pikirkan adalah zikrul masalah. Padahal ketika apapun kita diberikan Allah satu ujian musibah, maka kita banyak-banyaklah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari dari segala sesuatu, baik urusan hawa nafsu, duniawi dan sebagainya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah golongan yang muktasid, yang pertengahan. Ini kadang-kadang kalau awal Ramadan iman meningkat, di tengah itu sudah mulai goyah dah. Di akhir ini lagi pertarungan ya. Kadang apakah ia lebih mendekatkan diri ke masjid, ibadahnya lebih tinggi, apalagi dia mampu berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar, ataukah sebaliknya?
karena hari raya Parak, kemudian tuntutan keluarga, ia malah atau dia punya kelebihan lebih, ia malah lebih banyak mencari rezeki di luar sehingga kadang-kadang terlalaikan. Apalagi mereka mempunyai kelebihan, ada janji misalnya malam Lailatul Mal, malam belanja tengah malam, habis isya masih mending lah kalau tarawih lah. Ini belum tarawih sudah kena macet ya, kena antri ya. Tarawihnya di mana? Di mall. Nah kadang-kadang malam Lailatul Mal. Nah dimuliakan Allah. Tapi itulah memang kita mudah-mudahan golongan yang ketiga kata Allah yang sabiqul khairat atau yang berfastabiqul khairat. Kalau menurut ahli tafsir namanya sabiqul khairat atau fastabiqul khairat itu adalah tidak hanya ia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan atau kebajikan, tetapi dia berusaha menjadi orang yang terdepan, orang yang di muka atau teladan, menjadi orang contoh orang berbuat kebaikan. Mohon maaf misalnya baru saja pengurus masjid mengumumkan, kita diumumkan barang siapa yang mau berinfak sumbangan untuk kegiatan buka puasa bersama silahkan untuk menghubungi misalnya Amin Asmi atau bendahara saja. Karena dia memiliki sifat golongan yang ketiga ini, maka dia berdahulu langsung berdahulu menyumbang tanpa pikir banyak, karena dia berusaha untuk menjadi orang yang terdepan atau terdahulu. Karena apa? Karena dia berpikir inilah karunia yang besar, kata Allah, zalika huwa fadlul kabir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terakhir yang ingin ulun sampaikan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW ini berkaitan dengan bahwa dalam kehidupan ini kita berusahalah orientasi atau sudut pandang kita lebih banyak kita melakukan kebaikan atau kita hindarkanlah urusan duniawi. Kenapa? Rasulullah pernah mengingatkan, kata Rasulullah, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan rasa kaya pada hatinya. Jadi coba lihat bapak-bapak kita kalau sudah iktikaf di masjid, sini rasa sugih dah. Kadang memerlukan apa-apa lagi. Kenapa? Karena memang dijanjikan Rasulullah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka dalam hatinya akan tenang dan merasa kaya dalam hatinya. Kalau sudah rasa kaya dalam hati itu, kada urusan dunia itu akan terlewatkan. Atau kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa jama'alahu samlahu wa anathu dunya wa hiya raghimah, dan akan menyatukan urusannya dan dunianya akan mendatangi walaupun ia tidak memerlukan. Jadi kalau sudah urusan akhirat, dunia itu insya Allah akan mengikutinya. Kenapa? Karena memang orientasi tujuannya ada akhirat. Tetapi kata Rasulullah sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia adalah sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara pelupuk matanya. Hadirin, kalau kita urusan dunia yang kita kejar, siang dan malam kita kejar, maka di pelupuk matanya Allah akan menjadikan kefakiran. Artinya apa? Kita kadang merasa cukup, terus rasa kurang, terus rasa apa? Pokoknya rasa kurang ya kita kejar. Dunia makin kita kejar, makin rasa kurang. Kenapa? Karena sudah disindir oleh Rasulullah, Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian wa faraqa alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qadara lahu. Dan ia akan mencerai-beraikan persatuannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditakdirkan padanya. Artinya kalau urusan dunia kita kejar, silaturahim kita akan kurang. Kadang mungkin kada rakat lagi keluarga dengan yang lain, dengan jamaah tidak akan berkumpul lagi karena dunia yang kita kejar. Dan dunia akan datang kepadanya, memang datang rezeki itu, tapi hanya sekedar apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tapi hanya sekedar yang ditakdirkan oleh Allah. Itulah peringatan dari Rasulullah SAW. Kita berusaha di Ramadan inilah kita dilatih untuk banyak-banyak kita dilatih oleh oleh agama kita, supaya kita banyak mendekatkan kepada diri Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.